lagi menuju ke Stadion Internasional Meguah Harjo, Sleman, Yogyakarta. Dan kita akan segera menyaksikan jalanan pertandingan babak kedua Liga Jos Indonesia. Dan inilah dia, kick off babak kedua. Kita lihat hujan sudah berhenti, tidak lagi deras mengguyur lapangan. Sama-sama kita berharap pertandingan menjadi semakin enak untuk disaksikan. Serangan kali ini dibangun oleh para pemain dari PSM Yogyakarta. Kita lihat pergerakan tadi. Coba dilakukan oleh Wawan Sucahyo. Pelatih PSS Yance Metmei kelihatan langsung sibuk memberikan instruksi. Kembali kali ini, PSS Sleman mencoba melakukan sebuah penetrasi. Sahid Widenata, juga MX-an tadi. Bila dia FX Herminando. Kembali mencoba tekanan para pemain dari PSM melalui FX Herminando. Dikawal ketat oleh Agus Setiawan. Coba pergerakan dari Santoso. Langsung saja diamankan Fahrudin. Meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana Slemania tetap setia memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Masih terjadi perebutan bola dan meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam kali ini. Kembali sebuah tendangan yang cukup keras tadi dari para pemain PSM Yogyakarta, digagalkan oleh Barep Wahyu. Kita lihat hampir sama dengan babak pertama, para pemain dari PSM Yogyakarta lebih mengambil inisiatif untuk melakukan tekanan. Iya, Barep Wahyu memang tadi sedikit terkena sebuah sepakan yang dilakukan oleh Santoso. Ya, kembali kartu kuning lawan wasit Hasanuddin, kali ini kepada Santoso. 2 kartu kuning bagi tim PSM Yogyakarta setelah sebelumnya adalah Topas Pamungkas mendapatkan kartu kuning. Ya, telak memang pelanggaran yang dilakukan oleh Santoso ketika menjaga gawang PSS Sleman. Barep Wahyu sudah lebih dulu mengamankan bola. Ya, kaki dari Santoso masih mengayun dan melanggar penjaga gawang Barep Wahyu. Serangan kali ini. Ya, kita lihat bagaimana tadi Bayu Andra Cahyadi. Suasana di tribun dari Stadion Internasional Meguah Harjo. Pelanggaran dilakukan oleh Sumarjono terhadap MX-an, 2 orang pemain yang paling senior, sama-sama menjabat sebagai kapten kesebelasan di masing-masing tim.
Peluang kali ini kita lihat cukup kosong. Masih mengambil inisiatif. Sayang sekali tendangannya masih melebar tadi. Peluang yang didapatkan oleh Patrick Donald. Mendapatkan beberapa kesempatan dari luar kotak penalti. Sayang sekali Patrick Donald masih belum bisa memaksimalkan. Kali ini melalui sebuah tendangan kaki kiri. Ya, kita lihat memang agak sedikit berbeda tampilan dari lapangan Stadion Maguwarjo. Tentunya tidak boleh diikuti bagaimana tadi banyaknya sekali para penonton yang melakukan lemparan ke dalam menggunakan botol plastik. Masih dikuasai bola. Wawan Sucahyo maksudnya mengirim bola bagi Santoso. Terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, peluang kali ini bagi PSS Sleman. Keluar dari daerah 12, Agung Prasetyo tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Topas Pamungkas kali ini bagi PSIM Yogyakarta. Masih diberikan bola kepada Hasan Basri Lohi. Serangan balik dari PSS Sleman. MXan. Yang dituju tadi oleh Sahid Widianta. Cukup baik kita lihat tadi. Tapi masih gagal untuk bisa melewati Abda Ali. Ya, pelanggaran malah tadi dilakukan oleh Wawan Sucahyo. Ya, kelihatan sekali memang Wawan Sucahyo tidak bisa melepaskan diri dari kawalan Abda Ali dan melakukan pelanggaran. Kembali Hasan Basri Lohi. Ya, sebuah sikutan tadi dilakukan oleh Ari Kusnidar dalam menghentikan pergerakan Hasan Basri Lohi. Sekali lagi memperlihatkan kecepatan Hasan Basri Lohi dalam melakukan penetrasi. Berusaha melakukan body charge. Ari Kusnidar tapi menggunakan siku untuk menahan badan ataupun wajah dari Hasan Basri sehingga membuahkan sebuah tendangan bebas. Kembali sebuah tendangan bebas. Wow! Masih dikuasai oleh para pemain dari PSS. Atau wow, mengenai tiang gawang. Masih terjadi scrimmage dalam kotak penalti. Peluang terbaik dari PSIM Yogyakarta tadi. Ya, sebuah scrimmage yang cukup membahayakan bagi penjaga gawang Barep Wahyu. Sekali lagi, jangan ada lemparan. Ya, FX Herminanto tampaknya tadi tendangannya masih mengenai tiang gawang. Jadilah supporter yang baik. Berawal dari tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Topas Pamungkas. Saya rasa penjaga gawang di kedua kubu agak terganggu konsentrasinya karena lemparan-lemparan yang dilakukan oleh segelintir penonton di belakang gawang masing-masing tim. Ya, professional foul tadi kita lihat terhadap Hasan Basri Lohi. Dilakukan oleh Patrick Donald.
Akankah kartu kuning kembali dikeluarkan? Ya. 2 kartu kuning bagi PSS Sleman dan 2 kartu kuning bagi PSM Yogyakarta. Dikeluarkan oleh wasit Hasanuddin dalam derby Jogja di sore hari ini. Dalam lanjutan Liga Jos Indonesia. Ya, murni pelanggaran memang. Hasan Basri sudah lepas dari kawalan dari Patrick Donald. Peluang bagi PSS Sleman. Ya, harus dihentikan tampaknya memang karena seorang pemain PSIM Yogyakarta masih terkapar. Ya, kita lihat bagaimana Abdullah Rifai. Kita jaga citra supporter. Wow, kita lihat berapa benda-benda yang tidak pantas dilemparkan oleh para penonton yang berada di belakang gawang. Kita lihat ini merupakan suatu hal yang sangat tidak patut untuk dicontoh. Terkena benturan saya rasa Abdullah Rifai dengan Said Widianta yang berusaha menyambut umpan dari sisi kanan Agus Purwoko tadi yang mengirimkan umpan. Tentunya kita akan menjaga sekali lagi citra supporter Yogyakarta. Ini merupakan Braja Musti, dukung setia dari PSM Yogyakarta, dan ini merupakan Slemania, dukung dari PSS Sleman. Pergantian pemain untuk PSM Yogyakarta Santoso nomor 17. Ya, harus ditarik keluar penyerang PSIM Santoso digantikan oleh Diki Hidayat. Tidak terlalu banyak memang kontribusi yang dilakukan oleh Santoso di sepanjang permainan. Malah terlihat agak kurang dominan jika dibandingkan FX Herminanto maupun Hasan Basri Lohi yang ada di posisi lini tengah. Kembali sebuah tendangan bebas. Wow, masih sebuah peluang. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Barok Wahyu. Nadia Topas Pamungkas yang tadi memberikan sebuah bola bagi FX Herminanto. Masih berkutat di lapangan tengah. Ya, tampak kita lihat bagaimana tadi sebuah pengawalan yang cukup ketat diberikan kepada Wawan Sucahyo. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini sudah menunggu sebuah sundulan dan gol! MX-an menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang bisa membawa PSS Sleman dalam derby panas Yogyakarta di sore hari ini 1-0
PSS Sleman unggul atas PSIM Yogyakarta. Ya, tidak banyak kesempatan yang didapatkan oleh MX-an di sepanjang permainan, tapi satu saja umpan yang cukup akurat dari sisi kanan permainan bisa diselesaikan dengan sundulan yang mematikan dari MX-an. Umpan dari tandemnya Sahid Widianta yang tidak bisa diantisipasi oleh Abdullah Rifai. Murni sebuah kesalahan dari Abdullah Rifai yang berada di kotak penalti, tidak bisa mengamankan bola dan membiarkan umpan tersebut disundul oleh MX-an. Sebuah gol yang ketiga bagi MX-an buat PSS Sleman musim ini. Menyamakan gol dari Anang Hadi Saputro sebagai top skor sementara bagi PSS Sleman. Dan sebuah gol yang sangat emosional bagi seorang Muhammad Eksan yang sebelumnya membela PSIM Yogyakarta. Ya, dia MX-an, pemain senior yang masih sangat dibutuhkan kemampuannya bagi PSS Elang Jawa Sleman. Ya, memasuki usia yang sudah mencapai 34 tahun, memang senioritas dari MX-an sangat dibutuhkan oleh rekan-rekannya di tim. Menjadi kapten kesebelasan, menjadi panutan, dan kali ini dia juga yang memecahkan kebuntuan timnya yang tidak terlalu banyak mendapatkan peluang di sepanjang pertandingan. Ya, bisa kita lihat antusiasme dari Slemania, supporter yang selalu mendukung PSS Sleman. PSS Sleman, tuan rumah yang tampil di sore hari ini, berhasil mencuri sebuah gol lewat sebuah serangan yang cukup cepat. Walaupun di awal-awal babak kedua tadi PSIM Yogyakarta lebih menguasai jalan pertandingan. Kali ini Hasan Basri Lohi yang melakukan pelanggaran terhadap Patrick Donald. Kartu kuning ketiga bagi PSIM Yogyakarta, kali ini bagi Pat atau juga Hasan Basri Lohi. Sebuah pelanggaran kembali. Kita lihat bagaimana Ari Kusnidar untuk kesekian kalinya melanggar Hasan Basri Lohi. Ya, dan pergerakan Hasan sebetulnya sedikit menjadi tidak efektif karena sudah ada dua orang rekannya di lini depan yang posisinya relatif bebas. Sebuah kartu kuning harus diterima Ari Kusnidar. Benar-benar pertandingan yang cukup keras. Terbukti dengan 6 kartu kuning, 3 untuk masing-masing tim, masing-masing pemain dari kedua tim sudah diberikan oleh wasit Hasanuddin. Sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Kali ini kembali serangan dari PSS Sleman digagalkan oleh Abdullah Rifai. Masih Abdullah Rifai kirim bola ke dalam kotak penalti. FX Harminanto. Masih terjadi perebutan bola. Kita lihat bagaimana tadi pergerakan dilakukan oleh Dian Fauzi Firdaus. Serangan balik kembali, Anang Hadi. Berikan bola pada MX-an. Gagal tadi melewati Joni Sukierto. Langsung berubah arah kepada FX Harminanto. Masih FX Harminanto. Ya, pelanggaran dari Anang Hadi.
sekali lagi bisa kita cermati sangat banyak memang peluang yang didapatkan oleh PSIM melalui set piece, bola-bola mati, karena memang para pemain PSS dengan segala cara menghentikan pergerakan dari Hasan Basri maupun FX Herminanto. Tapi sampai sejauh ini belum ada hasil positif ataupun gol yang diciptakan dan berawal dari umpan-umpan bola mati seperti ini. Bola tendangan bebas. Lagi-lagi tidak menemui sasaran. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Bayu Andra. Ya, dengan adanya tayangan langsung seperti ini sebetulnya harus membuat penonton maupun panitia pertandingan di manapun harus lebih mawas diri. Karena bisa kita lihat lemparan-lemparan seperti ini bisa mengganggu jalannya pertandingan dan bisa dilihat oleh pihak manapun yang menyaksikan tayangan langsung. Termasuk Komdis PSSI tentunya, Ren. Dan kita juga bisa saksikan harus ada sedikit kedewasaan dari para penonton, siapapun mereka, untuk terus bisa menjaga ketertiban dalam pertandingan sepak bola. Karena hal itulah yang memang harus dilakukan. Kita lihat ada sebuah mercon yang juga dinyalakan di salah satu bagian lapangan di belakang gawang. Kita lihat bagaimana wasit dan juga wasit cadangan lagi berdiskusi tentang apa yang terjadi di lapangan. Di tribun yang sepertinya diisi oleh pendukung dari PSIM, Braja Musti, kebetulan terletak di belakang penjaga gawang PSS Sleman, Barep Wahyu. Kondisi yang sebaliknya terjadi ketika penjaga gawang PSIM Yogyakarta, Agung Prasetyo, di belakangnya adalah pendukung PSS Sleman. Oke, mari kita patuhi, kita taati peraturan-peraturan yang sudah ada. Sekali lagi, satu hati, Slemania, Braja Musti. Tentunya kita berharap pertandingan sore ini bisa berjalan dengan lancar, tertib dan aman, sehingga tidak ada gangguan Ya, inilah MX-an, pemain paling berpengalaman di kubu PSS Sleman. Ini merupakan bagian proses terjadinya gol dari MX-an. Sangat bagus kita lihat proses terjadinya gol. Ya, kesalahan kolektif saya rasa, Ren. Bagaimana Sumarjono tidak bisa menghentikan crossing dari Sahid Widianta dan kemudian Abdullah Rifai tidak bisa mengawal Eksan dengan ketat sehingga bisa menyundul bola dengan leluasa. Tinggalkan lapangan permainan. Lebar kita lawan kali ini bagi PSS Sleman. Kita lihat bagaimana Bayu Andra tadi mencoba memberikan bola kepada Hasan Basrilohi. Kembali lagi Abda Ali, depan ke dalam. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Kembali ke dalam PSIM Yogyakarta.
Mereka masih terus mencoba melakukan tekanan demi tekanan. Bisa menyamakan kedudukan. Abdullah Rifai, Dian Fauzi. Serangan balik kali ini. Bagaimana Anang Hadi? Bukan sebuah pelanggaran. Terlalu deras, bola yang tadi diberikan kepada Hasan Basri Lohi oleh Topas Pamungkas. Ya, pelanggaran. Ya, Fahrudin membuat wasit Hasanuddin mengeluarkan kartu kuning yang ke-6 dalam pertandingan ini. Sebuah kartu yang cukup banyak. Lagi-lagi Hasan Basri yang membuat pemain-pemain PSS diganjar kartu kuning. Coba tekanan kembali. Sudah Abda Ali. Langsung saja dia halau bola, mengirim bola tadi menuju kepada Said Widianta. Kembali pelanggaran terjadi. Tendangan bebas. Media Sardi. Sudah dilakukan tendangan bebas mengarah ke daerah kotak penalti. Anang Hadi. Coba dikejar oleh MX-an tadi. Melebar kali ini. Agus Purwoko. Masih Agus Purwoko kita lihat. Mengenai salah seorang pemain. Ada Jody Sukirto tadi. Meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam. Ya, kita lihat bagaimana tadi sebuah percobaan yang dilakukan oleh PSS Sleman. Ya, kita memang bisa saksikan dua tim dari satu wilayah yaitu Jogja beradu dalam pertandingan Liga Jos Indonesia di Stadion Internasional Moguo Harjo. Dan juga warna hijau adalah warna kebanggaan dari tim PSS Sleman yang saat ini telah unggul 1-0 lewat gol kapten kebelasan MX-an. Sementara warna biru kombinasi putih adalah warna kebanggaan dari tim PSM Yogyakarta. Kita lihat Topas W Pamungkas ditarik keluar digantikan oleh Arif Yulianda. Serangan kembali kali ini. MX-an tadi. Main bagi PSS Sleman. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk PSS Sleman. Kita lihat bagaimana Dian Fauzi. Pemain muda yang juga menjadi andalan PSIM Yogyakarta. Ya, intensitas serangan dari PSS mungkin tidak segencar dari serangan dari PSIM ataupun dominasi dari PSIM. Tapi apa yang dilakukan oleh duet MX-an serta Said Widianta juga tidak bisa diremehkan. Sesekali menyerang tapi kualitasnya cukup membahayakan. Ini pasti juga ada hubungannya dengan pengalaman yang dimiliki oleh MX-an
sebagai salah seorang pemain paling senior di lapangan. Sardi, pemain yang menempati posisi kanan dari PSS Sleman. Inilah dia pelatih Yance Metme yang juga tampaknya masih sangat begitu tegang walaupun timnya telah unggul. Dan memang belum jaminan bagi pelatih Yance Metme karena dalam setiap derby Jogja pertandingan berlangsung begitu ketat sampai dengan menit akhir. Lemparan ke dalam bagi PSIM Yogyakarta. Abda Ali tadi melakukan sebuah pressing. Hasan Basrilohi. Kembali sebuah pelanggaran terjadi antara Abda Ali atau juga Patrick Donald dan juga Hasan Basrilohi. Ini dia Hasan Basrilohi pencetak 1 gol sebentar ini bagi PSIM Yogyakarta. Bayu Andra Cahyadi mengirim bola ke tiang jauh. Tidak bisa tadi dimanfaatkan oleh M. Syarif Julianda atau Arif Julianda. Diki Hidayat tadi maksudnya. Wow, kartu merah tampaknya dikeluarkan oleh wasit Hasanuddin. Kita belum bisa melihat secara jelas apa yang membuat wasit Hasanuddin memberikan kartu merahnya kepada Diki Hidayat. Ya, sebuah keadaan yang ironis sebetulnya karena Diki Hidayat baru saja masuk di babak kedua menggantikan Topas Pamungkas. Baru satu pelanggaran yang dilakukan. Dan wasit Hasanuddin mengeluarkan kartu merah. Biasanya ini akibat dari ucapan ataupun tindakan yang pelanggaran yang sebetulnya tidak terlalu keras terhadap Abda Ali. Sebuah kerugian besar bagi PSIM Yogyakarta yang harus bermain dengan 10 pemain setelah Diki Hidayat dan juga baru masuk di lapangan menggantikan Topas Pamungkas harus diusir oleh wasit Hasanuddin. Dalam keadaan tertinggal masuknya Diki Hidayat pasti dimaksudkan oleh pelatih Jeffrey Janes untuk meningkatkan intensitas serangan, mengganti Topas yang kelihatan sedikit menderita cedera, tapi tak lama berada di lapangan Diki justru terkena kartu merah, sebuah keadaan yang tentu sangat merugikan bagi PSIM yang tengah tertinggal. Ya, pelanggaran memang terjadi. Kita lihat bagaimana Barok Wahyu tadi terbang untuk bisa mengamankan bola silang yang ditujukan kepada Wawan Sucahyo. Kanan kembali. Pemain dari PSS Sleman yang saat ini telah unggul jumlah pemain. Agus Purwoko kali ini menuju kepada Said Widianta, lebih dekat kepada penjaga Agung Prasetyo. Kedua tim memang menjadikan duel ini begitu panas karena selain mereka juga berada dalam satu wilayah yang sama, yaitu Yogyakarta. Kedua tim juga hanya terpaut 1 peringkat dalam klasemen Liga JOS Indonesia. Dan apabila pertandingan ini berlangsung untuk keunggulan bagi PSS Sleman, walaupun pertandingan masih berlangsung kurang lebih 12 menit lagi, berarti PSS Sleman akan menggeser PSIS atau PSIM Yogyakarta di klasemen Liga JOS Indonesia untuk pertandingan ke-10 bagi kedua tim ini. Ya, di 2 pertandingan terakhir di kandangnya PSS memetik 1 kemenangan dan 1 hasil seri. Ketika mereka ditahan Persipro Probolinggo 0-0 dan menang atas PSBI Blitar dengan skor 2-1.
Gol gaya dari Patrick Donald. Kembali tendangan bebas dan oleh perebutan bola Hasan Basilohi dan juga Patrick Donald. Tendangan bebas bagi PSIM Yogyakarta. Lima pemain PSM Yogyakarta dalam kotak penalti. Sebuah pengamanan bola tadi. MX-an kita lihat berikan bola tadi kepada Said Widianta. Terjatuh dia. Dan ada Abdullah Rifai yang menyelamatkan pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Ya, sedikit ada miskoordinasi antara Sumarjono beserta Joni Sukirto ataupun Abdullah Rifai tadi. Beruntung Said Widianta tidak bisa memanfaatkan bola yang terlepas dari pengawalan dua pemain belakang PSIM. Depan ke dalam PSS Sleman. Langsung berikan bola ke dalam kotak penalti. Berikan ke gawang Agung Prasetyo. Lade Sardi. Joni Sukirto tadi. Agak sedikit kesulitan para pemain dari PSIM Yogyakarta untuk bisa menembus pertahanan dari PSS Sleman. Ya, betul sekali, terutama setelah keluarnya Diki Hidayat karena kartu merah dari wasit tadi. Kalah jumlah pemain dan kalah dalam skor saat ini tentu sebuah pekerjaan yang sangat berat untuk menyamakan kedudukan. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Agus Purwoko. Itulah dia pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu tadi. Dan kali ini dilakukan oleh kapten 19 MX-an terhadap FX Harminanto. Terlambat tackling dari MX-an dilakukan dari belakang dan mengenai kaki dari FX Harminanto. Salah seorang pemain yang cukup sering dilanggar selain Hasan Basrilohi di kubu PSIM. Joni Sukirto. Tidak ada pergerakan tadi dari para pemain PSM Yogyakarta, membuat Joni Sukirto sedikit kesulitan untuk mengirim bola. Anang Hadi kali ini, masih Anang Hadi. Said Widianta. Langsung saya dibuang bola oleh Abdullah Rifai. Serangan-serangan balik yang masih diterapkan oleh para pemain PSS memang sangat membahayakan. Sebuah pergerakan dari Anang Hadi tadi, sayang tidak segera mengumpankan bola kepada MX-an ataupun Said Widianta yang sudah berada dalam posisi yang cukup bebas. Lakukan sebuah pojok. Ada MX-an tadi. Sebuah penyelamatan. Meninggalkan seorang Wawan Cahyo sendiri di barisan depan. Ambil peluit wasit Hasanuddin. MX-an dengan Abdullah Rifai. Kembali lagi peluit. Juga pelanggaran yang terjadi. Ya, dalam kondisi lapangan yang mungkin sudah tidak terlalu banyak disiram oleh air hujan, pelanggaran masih cukup sering terjadi. Ini adalah bukti bahwa memang permainan
ketat dan cukup keras dilakukan oleh kedua tim yang bertetangga ini. Sebuah peluang kali ini, tendangan yang dilepaskan oleh FX Herminanto mengenai salah seorang pemain dari PSS Sleman. Tadi FX Herminanto kita lihat dalam tengah lambat tendangannya mengenai pemain dari PSS Sleman. Sepak pojok kembali. Kembali dibuang. Dilakukan oleh Abda Ali. Wow, sebuah tendangan langsung yang dilakukan oleh Arif Yulianda. Digagalkan tadi oleh penjaga gawang Barat Wahyu. Sebuah percobaan yang sangat baik tadi. Ya, agak sedikit tidak mengira mungkin Barat Wahyu. Ya, bola pasti masuk kalau tidak ditip oleh Barat Wahyu. Sebuah tendangan yang cukup terukur dilakukan oleh Syarif Julianda. Mengangkat kaki terlalu tinggi tadi. Nah dia, kita lihat Arif Yulianda. Agus Purwoko, pemain dari PSS Sleman. 5 menit terakhir. Cuaca sudah begitu cerah di Stadion Internasional Moguwo Harjo, Sleman. Lebaran ke dalam bagi PSS Sleman. Lagi-lagi peluang didapatkan oleh para pemain PSS yang diakibatkan oleh koordinasi yang kurang sempurna di lini belakang dari PSIM antara penjaga gawang Agung Prasetyo dengan kapten tim Sumarjono. Agus Purwoko. Kita lihat memang stamina dari para pemain kedua tim tampak sudah mulai sedikit menurun. Membuat tekanan demi tekanan dari para pemain hanya mengandalkan serangan-serangan sporadis. Anang Hadi menjaga lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi PSIM Yogyakarta atau Sardi tadi. Ke dalam akan dilakukan oleh Dian Fauzi. Kembali Dian Fauzi, Firdaus. Dan bola dari kepada Bayu Andra Cahyadi. Sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Wawan Sucahyo. Ya, dalam posisi kalah jumlah orang kita bisa lihat para pemain PSIM masih bisa sebetulnya mendominasi permainan, banyak menguasai possession bola, tapi sekali lagi tidak terlalu efektif memang. Wow, kali ini adalah sebuah peluang. Kita lihat masih mencoba melakukan sebuah tekanan FX Herminanto. Ya, ada beberapa peluang yang didapatkan oleh Herminanto serta Hasan Basri di menit-menit akhir. Kita lihat penetrasi yang dilakukan FX Herminanto. Blocking dilakukan oleh 3 orang pemain PSS sekaligus dan peluang terakhir didapatkan oleh Hasan Basri. Nanti setelah selesai, dimohon tetap di tempat. Dimohon tetap di tempat, dilarang meninggalkan stadion dahulu. Atas perintah dari Bapak Kapolres, rekan-rekan Slemania setelah selesai, dimohon tetap di tempat sehingga memberi Coach kesempatan Ian Cemedme menunggu
sisa waktu yang kurang dari 2 menit waktu normal. Akankah dia berhasil membawa kemenangan dari tim PSIM Yogyakarta bagi PSS Sleman? Atau juga mungkin menjadikan kemenangan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh Slemania, dan juga membawa PSS Sleman naik peringkat, menggeser PSIM Yogyakarta dalam klasemen Liga JOS Indonesia. Kembali sebuah percobaan tendangan. Belum menemui sasaran dari Bayu Andra Cahyadi. Ya, sekali lagi cukup menarik memang para pemain PSIM yang jumlahnya kalah 1 orang setelah Diki Hidayat di kartu merah oleh wasit. Nyatanya masih bisa mengimbangi permainan, tidak didominasi oleh lawannya, PSS Sleman yang bertindak sebagai tuan rumah dan unggul jumlah pemain. Kembali serangan Bayu Andra, juga Dian Fauzi, Joni Sukirto. 4 menit tambahan waktu. Masih ada waktu 4 menit bagi PSIM Yogyakarta yang berkostum putih biru untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan waktu 4 menit yang sangat panjang bagi PSS Sleman yang berkostum hijau untuk bisa terus mempertahankan keunggulannya. Durasi yang cukup lama mengingat beberapa kali pertandingan sempat terhenti karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemain kedua tim ataupun lemparan-lemparan yang dilakukan oleh para penonton. Ya, itu sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana pergerakan Wawan Sucahyo tadi harus ditahan. Ya, 2 orang pemain yang cukup merepotkan, Wawan Sucahyo dan lagi-lagi FX Herminanto. Sebuah keadaan yang sebetulnya cukup berbahaya bagi PSS Sleman, cukup berisiko dalam posisi unggul jumlah pemain, unggul skor, tapi mereka memilih untuk menunggu serangan dari PSIM. Dan ini merupakan kesempatan kembali bagi Wawan Sucahyo untuk bisa menyamakan kedudukan. Sebuah tendangan bebas mendekati daerah kotak penalti. Wawan Sucahyo memberikan bola atau juga melakukan sebuah tendangan langsung buat menjaga gawang Barat Wahyu. Kembali mengenai pagar. Joni Sukirto. Masih ada tadi Fahrudin. Ada Patrick Donald. Kembali Joni Sukirto meninggalkan posnya untuk membantu penyerangan. Bayu Andra Cahyadi. Kembali lagi pelanggaran dan ini musuh utama, sangat membahayakan bagi PSS Sleman. Nomor punggung 9, Said Widianto ditarik keluar masuk nomor punggung 28, Agustiono. Ya, Said Widianto digantikan oleh Agustiono, seorang pemain belakang. Ini tampaknya menjadi khawatiran pelatih Yance Metmei dari barisan pertahanan dari PSS Sleman, di mana mereka akan berusaha untuk terus menjaga kemenangan mereka, menarik seorang striker digantikan oleh seorang pemain bertahan. Ya, dan tidak terlalu efektif lagi memang pergerakan dari Said Widianta di menit-menit akhir. Sebuah pilihan yang cukup realistis diambil oleh pelatih Yance Metmei untuk mengamankan kemenangan dengan menarik seorang striker dan memasukkan Agustiono, seorang pemain belakang. Kita lihat ada FX Herminando, dan juga tidak ketinggalan
Siap-siap. Joni Sukirto. Sebuah percobaan cukup keras kali ini. Masih berada di atas gawang dari Barep Wahyu. Atas perintah Bapak Kapolres untuk rekan-rekan semuanya, setelah selesai pertandingan dimohon tetap di tempat, tidak diperkenankan untuk meninggalkan stadion, sehingga memberi kesempatan kepada rekan-rekan pekerja musti untuk keluar terlebih dahulu. Sekali lagi rekan-rekan semuanya, mohon dipatuhi perintah untuk menjaga keamanan. Ya, wasit Hasanuddin meniupkan peluitnya. Derby Jogja berakhir dengan skor 1-0 keunggulan tuan rumah PSS Sleman. Lewat gol MXan pada menit yang ke-59 terhadap tamunya PSIM Yogyakarta. Sebuah duel yang sangat-sangat dinantikan dan juga ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Yogyakarta. Berakhir dengan skor 1-0. Dan jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Liga Jos Indonesia.